Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat semua. Nah, untuk mulai belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, absen dulu ya, siapa aja yang nggak hadir ya. Dari Fani Dewi. Oke, Alisa Nur. Izin. Amalia. Hadir. Akila. Hadir. Arfa Nadia. Hadir. Arwinda Nurul. Hadir. Aulia Fitri. Izin. Faiqo Afnan. Hadir. Fitri Indah. Oke. Fitria Eliska. Hadir. Hanum. Hadir. Kalisa Dia. Kalisa izin. Maharani Puspa. Hadir. Najah Akila. Najla Muadda. Hadir. Najwa Farasi. Oke. Najwa Puspa. Izin ya. Oke. Terus Saifa. Oke. Sabita. Hadir. Tias. Hadir. Zulfa. Izin ya. Fredita. Hadir. Salwa. Salwa Fitri. Ya. Nabila. Oke, hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Nah, kemarin kan kita udah bahas tentang kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat, ya kan? Ada yang masih ingat pembelajaran kemarin kolonialisme apa? Oke, yang imperialisme? Ya, penjajahan. Nah, kemarin kan udah sempat kata singgung tentang bangsa apa aja sih yang datang ke Indonesia. Nah, kira-kira ada masih ingat gak? Bangsa Barat yang datang ke Indonesia. Yes. Jepang masuk nggak? Oh ya, sip. Nah, pada materi kali ini itu kita akan membahas tentang pada kali ini kita akan bahas tentang perebutan hegemoni bangsa Eropa di Indonesia. Nah, bangsa Eropa ini tadi kan ini ya, Portugis, Spanyol, dan Inggris. Nah, ada yang tahu nggak sih kira-kira hegemoni itu apa? Hegemoni. Coba aja apa yang apa?
Oh, boleh. Cari. Apa tadi? Mau ditulis nggak? Boleh. Apa yang mau ditulis? Enggak. Pengaruh kepemimpinan atau dominasi kekuasaan dan sebagainya oleh suatu negara atas negara lain atau negara bagiannya. Ada yang kira-kira berbeda dengan pendapat teman kalian ini? Apakah ada? Tidak ada. Ada nggak? Oh, kata-katanya ada. Lalu benar. Ya, nah. Jadi benar ya yang disampaikan oleh teman kalian ini, hegemoni itu kurang lebih itu pengaruh atau yang bisa dikatakan itu dominasi dari sebuah kelompok terhadap kelompok lain. Nah di sini itu kita dengan sejarahnya dengan materi kita ini itu yang dilakukan oleh bangsa Barat ke bangsa Indonesia itu. Jadi hegemoni di sini itu berarti dominasi atau perebutan wilayah yang dilakukan oleh bangsa Eropa kepada Indonesia itu sendiri. Nah, yang pertama yang kita bahas itu tentang bangsa Portugis. Kira-kira ada yang tahu nggak Portugis itu masuk ke Indonesia itu pada tahun berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini bangsa pertama yang menduduki Portugis di Indonesia. Ada yang tahu? Berapa? 14? Abad ke-16 tahun 1511. Tahun 1516. Nah, iya itu. Jadi berapa? 1511 sampai 1526. Nah, itu mereka datang pertama kali ke Indonesia. Nah, untuk istilahnya untuk pada perebutan hegemoni ini mereka tuh melakukan dominasi itu sekitar tahun 1543 sampai 1515. Nah, sekitar tahun ini itu mereka
115 ini mereka itu melaksanakan yang namanya itu dominasi atau perebutan hegemoni bangsa Eropa, bangsa Barat, bangsa Eropa di Indonesia itu yang dipimpin oleh Afonso. Nah, ini dipimpin oleh beliau ini, Alfonso de Albuquerque. Itu jadi bangsa Portugis itu datang ke Indonesia. Nah, awalnya mereka itu tuh berdagang. Nah, lama-kelamaan mereka itu memonopoli perdagangan tersebut seperti itu. Nah, kemarin kan kalau nggak salah ada yang tanya nih, Kak, bagaimana perebutan politik bangsa Eropa itu? Apakah mereka melakukan suap atau mereka itu datang langsung menjajah? Nah, inilah jawabannya. Jadi mereka tuh awalnya berdagang. Nah, terus lama-kelamaan mereka mesra-mesraan tuh menjalin hubungan, menjalin sekutu. Nah, lama-kelamaan mereka itu jadi domba. Jadi kesultanan yang satu dengan kesultanan yang lain. Nah, kalau di provinsi ini itu ceritanya mereka itu tuh ketika datang ke Indonesia itu mereka disambut baik oleh itu ada. Jadi mereka itu tuh datang ke Indonesia awalnya mereka berdagang. Nah, tapi ketika mereka berdagang itu mereka tuh sembari membawa senjata. Nah, sempat kerajaan Pajajaran salah satu warganya itu curiga, loh ini kok bangsa Portugis ini, company ini mereka datang ke Indonesia berdagang, tapi kok mereka bawa senjata? Sempat curiga. Tapi para pemerintahnya itu ya tetap apa ya bahasanya itu mungkin itu berjaga-jaga di samudranya, makanya mereka gak apa ya bahasanya gak was-was lah. Nah, ternyata di balik udang di balik batu mereka ada maksud. Nah, jadi mereka itu ternyata ingin memonopoli perdagangan yang ada di situ. Jadi sempat oleh kerajaan Pajajaran itu diterima, tapi karena ya mereka awalnya berdagang, tujuannya berdagang, namun akhirnya mereka ini menguasai atau monopoli jalur perdagangan yang ada di sekitar kerajaan Pajajaran dan ini Ternate, Sumatera Ternate ini. Oke, itu nah di sini itu ternyata Portugis tidak hanya menjalin hubungan baik dengan kerajaan Pajajaran. Nah, mereka juga itu menjalin hubungan baik dengan kerajaan Sunda. Maaf ya tulisannya agak jelek, gak kelihatan, tapi insya Allah. Nah, kerajaan Sunda. Jadi mereka tuh menjalin apa ya bahasanya sekutu lah, karena mereka pada awalnya ya berdagang. Mereka awalnya yang menawarkan rempah dengan harga yang mahal seperti itu. Nah, namun pada kasusnya ini itu Kesultanan Demak itu gak terima kalau misalnya Portugis ini itu menjalin hubungan baik dengan kerajaan Pajajaran maupun kerajaan Sunda. Kenapa? Karena dengan mereka yang menjalin hubungan baik dengan dua kerajaan ini, mereka takut kalau misalnya nantinya provinsi ini bisa menguasai Pulau Jawa. Ya, bisa menguasai Pulau Jawa.
Kalau misalnya Pulau Jawa jatuh ke tangan Portugis itu bahaya. Coba kan ada meme kan yang Pulau Jawa adalah kunci. Nah itu ternyata emang Pulau Jawa itu mempunyai pengaruh yang besar baik dalam perdagangan maupun dalam pemerintahannya. Nah akhirnya turunlah Kesultanan Demak. Kesultanan Demak. Nah, Kesultanan Demak inilah yang mengusir bangsa Portugis pada saat ketika ingin menguasai Pulau Jawa seperti itu. Jadi Kesultanan Demak ini sadar ketika mereka udah bermesra-mesraan nih sama kerajaan Pajajaran dan kerajaan Sunda. Nah, ini lama-lamaan mereka bakal menguasai pulaunya nih, bakal memonopoli pulaunya nih. Makanya Kesultanan Demak inilah yang sadar dan berhasil mengusir Portugis yang pada saat itu sudah menguasai Malaka seperti itu. Oke, nah itu. Jadi kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyain? Apa ada yang kurang paham? Bagaimana? Nanti kita bakal lanjut ke negara selanjutnya, yaitu Spanyol. Yang Spanyol ini bisa dikatakan hanya sebentar menduduki Indonesia. Gimana yang ditanyakan sebelum lanjut? Kesultanan Demak itu di mana? Nah, Kesultanan Demak itu kurang lebih berdekatan pada dahulu. Dahulu itu berdekatan dengan Pajajaran maupun Sunda. Jadi mereka itu walaupun mereka itu tuh apa ya bahasanya itu masih bermusuhan, berseteru. Nah, tapi mereka sadar kalau misalnya mereka itu lama-kelamaan cuma dimanfaatin. Jadi hampir masih berdekatan dengan kerajaan Pajajaran dan Sunda ini. Dan kerajaan Kesultanan Demak itu ada di Malaka. Malaka itu kalau misalnya kalian cari film itu film kerajaan Pajajaran kalau nggak salah itu ada gambarannya. Jadi bangsa Portugis itu awalnya itu berdagang bawa rempah, tapi di belakang itu mereka bawa senjata yang nantinya digunakan untuk menjaga seperti itu. Ada yang mau tanya? Kak, waktu Portugis itu datang ke Indonesia itu pakai bahasa apa mereka interaksi? Nah, kalau untuk bahasa mungkin itu masih menggunakan bahasa mereka punya, bahasa barat yang mereka punya, tapi mereka menyesuaikan dengan apa yang ada. Jadi misal mereka ingin membeli ini, oh dulu ada ini, gitu. Tapi kalau untuk bahasa patennya atau bahasa yang mereka gunakan sehari-hari itu kurang lebih masih menggunakan ya bahasa daerah yang mereka bawa. Jadi memang ada beberapa masyarakat lokal atau masyarakat bumi itu yang tak paham, tapi tahu dengan maksud mereka. Kalau misalnya mereka ini ingin berdagang seperti itu, berdagang lama-lama menguasai. Namun namanya mereka itu dari awal kan mereka ingin 3G, ingin melakukan modern liberalisme. Mereka juga ya sudah mengembangkan revolusi industri mereka. Jadi mereka lama-lama menyesuaikan. Karena kan dia juga kan nggak sebentar, lama, dari 1943 sampai 1515 itu. Jadi mereka menyesuaikan lama-lama dengan bahasa Nusantara yang ada pada saat itu. Seperti itu. Ada lagi sebelum lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bahasa Spanyol. Sudah ada? Oke, lanjut ke bangsa yang selanjutnya. Nah, bangsa yang selanjutnya itu ada bangsa Spanyol. Nah, bangsa Spanyol ini itu bangsa yang paling sebentar menduduki Indonesia. Itu sekitar tahun 15
bahasanya. Namun, nah mereka ini tuh disambut baik oleh Kesultanan Tidore. Itu yang dari Portugis yang Kesultanan Demak itu berhasil mengusung Portugis dari kamu itu tahun 1803. Ini 1895 akhirnya dia berkuasa. Kalau misal untuk tanggalnya itu tuh sekitar kurang ada, tapi kalau misalnya kita gitu. Itu. Nah lanjut yang tadi kalau yang Portugis yang untuk Spanyol. Nah kalau untuk Spanyol ini dia itu disambut baik oleh Kesultanan Tidore. Kalau yang Portugis itu tadi kan disambut baik oleh Kesultanan Ternate, Kerajaan Pajajaran dan Kerajaan Sunda. Nah kalau yang bagian Spanyol ini itu oleh Kesultanan Tidore. Nah ternyata Ternate dan Tidore ini itu tuh mereka berselisih baik secara kekuasaan maupun secara ekonomi. Mereka berselisih ternyata. Nah pada akhirnya kenapa sih kok mereka menyambut bangsa Spanyol? Karena mereka ingin mencari sekutu, karena mereka ingin mencari bantuan. Bagaimana caranya mereka itu mengalahkan Kesultanan Tidore seperti itu ternyata. Nah tapi akhirnya Tidore dan Ternate itu sadar kalau mereka ini ternyata diadu domba, diadu domba. Nah akhirnya Kesultanan Tidore dan Ternate ini itu berhasil mengusir Spanyol dari Maluku itu. Karena mereka sadar dari dulu taktik atau teknik yang digunakan oleh bangsa Barat untuk menguasai Indonesia, selain mereka itu awalnya berdagang, mereka tuh sering melakukan adu domba seperti itu. Salah satu contohnya itu ini ada Ternate dan Tidore. Dan kalau misalnya yang di sejarah lokal itu antara si Raden Inten II dengan siapa? Dengan anaknya atau dengan ayahnya itu? Dengan Kesultanan Banten kalau nggak salah itu domba juga. Jadi memang sering bangsa Barat ini tuh sering mereka tuh melakukan adu domba dari satu dengan yang lain agar mereka tuh mudah untuk apa ya bahasanya, untuk menguasai politiknya lah seperti itu. Makanya kemarin muncul pertanyaan, kalau nggak salah, bagaimana sih mereka itu menguasai politik itu? Apakah mereka melakukan suap, akan bayar untuk masuk ke politik, atau mereka itu bahasanya langsung menjajah gitu? Ternyata mereka ada taktik yang pertama domba segala macam. Mereka juga bersekutu seperti itu. Ada urusannya juga bangsa Spanyol karena mereka bisa dibilang sangat apa ya, sangat singkat lah seperti itu. Gak ada. Nah lanjut ke bangsa yang selanjutnya, itu ada bangsa Belanda. Bangsa yang bisa dibilang paling lama lah untuk menjajah Indonesia ini. Nah, ada yang tahu siapa yang mempelopori bangsa Belanda ini untuk datang ke Indonesia? Ada yang tahu? Apa? Oh, Ferdinand Magellan. Ini R. Magellan. Ada yang tahu? Siapa yang masa Belanda? Nah, ya. Cornelis. Beliau inilah yang mempelopori atau yang membiayai Belanda itu untuk datang ke Indonesia. Belanda itu untuk menguasai atau menduduki Indonesia punya.
Nah mereka itu ternyata datang ke Indonesia itu sekitar 22 Juni. Nah mereka datang ke Banten. Di sana mereka itu langsung gimana caranya mereka itu untuk menguasai, untuk merebut lah benteng-benteng yang ada di Banten itu. Nah ternyata dia itu nggak cuma sekali datang ke Indonesia, tapi itu sekitar 2 kali. Nah yang pertama itu ini di Propongan ini, yang kedua di Propongan ini. Nah yang kedua itu terjadi pada tahun ini. Kedua, yang pertama itu di Propongan ini Sultan Husman, yang kedua ini yang dipimpin oleh ini tuh. Ini masih mereka tuh masih datang ya, belum mereka itu apa ya bahasanya ya, belum mereka itu mungkin mendirikan VOC. Mereka itu masih datang. Ekspedisi yang pertama itu ini karena mereka sadar kalau misalnya ternyata ada jalur rempah itu jalur rempah. Yang kedua akhirnya mereka masukkan yang kedua. Nah ini langsung datang ke Banten. Nah jadi kalau misalnya ada pertanyaan di mana sih bangsa Belanda yang pertama di mana sih bangsa Belanda itu datang pertama kali ke Nusantara? Jawabannya langsung Banten. Di ekspedisi berapa kedua. Untuk yang selanjutnya mereka mulai mendirikan yang namanya VOC, mulai melaksanakan kerja paksa, tanam paksa seperti itu. Oke, ada yang ditanyain? Sampai sini? Misalkan belajar itu Indonesia tuh nggak pakai rempah, apakah tetap ada kemungkinan untuk Indonesia? Nah, itu pertanyaan yang bagus ya. Kalau untuk nggak mempunyai potensi lah bahasanya, Indonesia itu akan tetap dijajah atau enggak? Sebenarnya kalau tetap dijajah atau enggak masih 50-50, masih 50-50 karena mereka tidak memiliki potensi. Tapi kalau masalah menjajah, mereka tetap akan menjajah. Kenapa? Karena jalur perdagangannya, jalur sutranya itu, karena kan nggak selain di Nusantara, ada di India juga ada, di Filipina juga ada penjajahan, ada juga di Thailand, itu di Malaysia, bahkan di Singapura juga itu ada. Nah, salah satunya itu Inggris ini tuh dia ke Indonesia itu cuma mampir, cuma melihat. Ternyata di sini ada negara atau ada daerah yang bisa di istilahnya itu apa ya, untuk meluaskan daerah mereka lah, untuk meluaskan daerah mereka. Karena pada dasarnya yang mereka itu yang materi kemarin 3G, ada kolonial budaya imperialisme, jadi tujuan mereka itu memang untuk menjaga. Jadi kalau misalnya dapat muncul pertanyaan, kalau misalnya nggak ada potensi, itu bagaimana? Tetap bakalan akan tetap bakalan dijajah untuk memperluas kejayaan mereka, kekuasaan mereka. Tapi tetap ada juga yang bilang kalau misalnya nggak akan dijajah itu ada. Karena sejarah ini tuh bisa dikatakan apa ya, sejarah itu ditulis oleh pemenang. Jadi gimana caranya yang menang ini ya nulis sejarah. Jadi memang ada dua pandangan, ada beberapa pandangan juga yang mengatakan ada yang tetap dijajah, ada juga yang enggak. Jadi tergantung kita itu belajar dari kronologisnya. Kemarin kita udah belajar
lanjut ya. Tadi kan ada beberapa pendapat tuh. Nah, jadi tergantung kitanya itu belajar secara apa? Secara kronologis ataupun secara hanya mendengar saja seperti itu. Kalau misalnya kita belajar secara kronologis, kita bakalan tahu, oh bangsa Barat itu ingin melakukan kolonialisme, oh bangsa Barat itu ingin melakukan 3G, oh bangsa Barat itu ingin melakukan pelayaran, penjajahan samudra. Jadi kita bakalan tahu kenapa sih kok Indonesia ini dijajah seperti itu. Gitu. Jadi belajar sejarah itu ditulis oleh pemenang dan belajar sejarah itu harus secara kronologis berurutan seperti itu. Makanya ketika kita belajar sejarah itu kita bakalan punya wisdom, kebijakan, bijak dalam menanggapi isu-isu yang seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Mbak, ada berarti bukti perebutan hegemoni bangsa Eropa di Indonesia? Ada di buku ini gambarnya. Ini prasasti. Ini salah satu. Negara apa? Nah ini negara Portugis. Negara Portugis namanya itu Padrao itu. Ada juga itu di Banten itu ada benteng yang dibangun oleh Belanda. Itu ada satu benteng yang dibangun oleh Belanda. Ada juga itu yang dulu aku pernah lihat itu di Candi Borobudur itu ada benteng apa ya namanya? Aku lupa ya. Pokoknya ada di sana. Terus ada juga benteng yang namanya benteng Rotterdam. Itu juga salah satu bukti dulu Belanda itu datang ke Indonesia. Banyak sih kalau bukti itu datang ke Indonesia. Banyak banget. Namun ini tuh namanya nanti kalau misalnya kalian kuliah di sejarah, itu kalian bakal sering jalan-jalan tuh kemana-mana. Oh, sejarah. Ini maksud sejarah? Ya itulah. Karena kita ini emang kalau misalnya baca sejarah itu emang harus datang dulu ke tempatnya. Kita bakal melihat lah bagaimana ceritanya, bagaimana kronologisnya seperti apa seperti itu. Kalau ditanya buktinya banyak. Oke, gimana? Itu ada bukti perjanjian gitu sih. Nah, kalau untuk bukti perjanjian itu banyak sekali itu ada. Salah satu bukti perjanjiannya ini tadi yang prasasti Padrao. Kalau yang punya buku bisa dilihat ini prasasti Padrao. Prasasti itu kan batu. Nah, terus ada tulisannya tuh. Nih salah satunya prasasti Padrao. Itu dia itu isinya perjanjian tentang perdagangan lada. Tuh. Untuk yang saya itu ada perjanjian Saragossa. Boleh dikali kalau misalnya perjanjian Saragossa itu adalah perjanjian yang istilahnya itu untuk menyelesaikan konflik antara Portugal dan Spanyol. Mereka tuh caranya berebut Maluku pada saat itu. Nah, ternyata akhirnya mereka tuh berseteru. Karena mereka berebut Maluku, akhirnya mereka berseteru. Nah, akhirnya mereka berangkat ke Saragossa di Spanyol pada tanggal 22 April di tahun 1929. Nah, mereka akhirnya melakukan perjanjian Saragossa. Nah, perjanjian ini tuh mereka membagi wilayah jajahan mereka seperti itu. Oke, ada lagi? Kak, kalau sejarah isolasi yang menang itu dan itu ada artinya gimana? Nah, kalau nanya ada aksinya ada. Dulu aku pernah ikut seminar itu membahas yang tentang kemarin yang perkataan itu, yang tentang apa sih namanya tentang transmigrasi itu ada bukti aktif-aktifnya itu, aktif-aktifnya itu di Belanda sana. Ada juga yang ada di Indonesia. Ada juga kok yang tentang tentang perdagangan itu ada di museum juga ada, terus di museum yang di Jogja itu ada juga itu bukti-bukti dari itu. Nah, kalau bisa ditanya sejarah oleh pemenang, kalian pernah dengar nggak podcastnya Justin Hubner sama siapa sih itu yang dari Indonesia itu? Kalau yang pernah di sana itu diajarin kalau di sana Belanda itu datang ke Indonesia itu membeli, bukan menjajah. Itu. Jadi sejarah itu itu bayangin loh, kita di Indonesia itu dijajah
selama berabad-abad. Di sana diajarin ternyata Belanda datang ke Indonesia itu mereka membeli, nggak ada jajahnya. Itu. Jadi ngerinya di sejarah itu seperti itu. Kita kembali lagi, kita tuh perlu belajar secara kronologis. Oh, ketika ini apa sih kok sekarang tidak ada gitu. Itu kalau tanya bukunya itu ada banyak sebenarnya arsip-arsipnya itu. Ada juga kok arsip yang kemarin ditemui oleh dosenku di Metro sini di perpustakaan dan arsip itu ada juga yang mereka tuh kolonisasi Sukadana itu ada. Oke, ada lagi yang ditanyakan sebelum ini? Kak, semua negara itu dijajah atau cuma beberapa dong? Nah, kalau semua negara dijajah Kak, belum tentu ya. Belum tentu semua negara dijajah. Salah satu contohnya apa ya? Filipina atau Thailand itu? Nah ya, Thailand itu nggak dijajah. Jadi India, Asia Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Barat Daya, itu mereka memang dijajah. Karena apa? Karena bangsa Barat itu mereka lebih dulu mengalami yang namanya revolusi industri. Revolusi yang ada. Jadi mereka tuh istilahnya lebih diunggulkan lah. Seperti itu, dari teknologi pelayaran, teknologi lainnya, uang, segala macam itu lebih diunggulkan mereka. Makanya mereka melakukan penjelajahan samudra, belajar samudra, lama-lama dijajah. Kalau misalkan lebih lanjut belajar untuk sejarah, Inggris ini tuh cuma mampir di Indonesia. Nah, mereka mendirikan komisi dagang di India. Mereka menjajah atau monopoli di India yang namanya itu EIC, East Indian Company itu. Kalau yang di Indonesia kan VOC itu. Jadi kalau ditanya apakah semuanya jajah, belum tentu semuanya jajah. Namun ada kemungkinan besar ketika mereka berdagang, ketika mereka melihat kesempatan, mereka menjajah. Ada lagi karena waktunya habis, gimana ya? Masa cari dulu. Tentang akhirnya ini. Nah, nanti kan ada soal, terus dijawab tuh. Nah, soal dan jawabannya itu nanti dikembangin. Jadi sebuah entah itu narasi maupun sebuah hasil. Nah, nanti hasilnya itu dipresentasi. Itu. Dan nah, enaknya nih gimana kelompoknya? Mau dibagi atau pilih sendiri? Udah. Mau ada berapa kelompok? Berapa? 4 kompetisinya. Aku nulis. Nah, ya udah. Tapi sisa 2. Harus Ada ada yang nanti ada yang Ada yang 5. kan ya? iya. Harus Udah. Kita bisa ikut ya. Berapa? Harus 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Apa? Kira-kira udah ngomong ke belakang lagi. Kalau tidak tinggal sini, kaju kayak gitu, kira-kira. Nah, Kawan yang kelompok 1.
Kok enggak asik? Enggak asik ya? Itu jadi apa sih belum sampah ya kamu? Jadi lihat aja buat anak kecilan materi ini pasti mau buka Google, mau buka YouTube, mau buka TikTok, mau buka IG, mau buka Telegram, nonton film ya. Ya pokoknya buka itulah. Karena waktunya udah habis gak jadi kuis.